Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini pintu belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2 maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh pintu belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada pintu belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia, Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya pintu belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh pintu belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri.
mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Ya, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Ya. Dan pada siang hari ini kita berkesempatan baik ya untuk bisa bertemu langsung dengan Pak Sugianto SH ya, Pak Sugianto SH yang nanti akan membagikan pengetahuannya kepada kita semua dengan topik menjaga harmoni keluarga lewat hukum yang bijak. Ya, menjaga harmoni keluarga lewat hukum yang bijak. Ya, baiklah, dan saat ini Pak Sugi sudah hadir di layar. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Ya. Selamat siang Pak Sugi. Ya, Atau Pak Sugi. nama budaya. Nama budaya. Apa kabar Pak? Ya, Sehat? baik. Ya, Selamat siang semua. ya. Saat ini lagi berada di mana Pak Sugi? Di Saya Jakarta. lagi di Jakarta di rumah. Ya, oke, baik. Ya, pada hari ini kami dari Buddhist Fellowship Indonesia mengucapkan terima kasih ya, anumodana kepada Pak Sugi. Ya, di sela-sela kesibukannya, beliau meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk bisa berbagi pengetahuan Dhamma dan pengetahuan tentang ilmu hukum ya kepada kita semua. Ya. Nah, ya, nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti boleh silahkan tuliskan di kolom live chat YouTube Buddhist Fellowship Indonesia, dan kemudian juga nanti ada anak-anak asuh pintu belajar yang sedang berkuliah hukum, Arya Bodi Kumara dan Sekar Melani ya, yang saat ini sedang mengambil program ilmu hukum, nanti juga akan turut bertanya kepada Pak Sugi ya seputar ilmu hukum. Ya, sebelum kita mendengarkan sharing dari Pak Sugi tentang menjaga harmoni keluarga lewat hukum yang bijak, saya terlebih dahulu untuk membacakan sedikit profil singkat dari Pak Sugi ya. Pak Sugianto Sulaiman SH, pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, kemudian lanjut ke Institute of Continuing Legal Education Faculty of Law University of Indonesia di tahun 2000, kursus advocate Peradin ya di tahun 1996, kemudian profesi beliau dilantik sebagai pengacara praktek oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, diangkat sebagai advokat oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tahun 2001, kemudian pengalaman organisasi merupakan anggota Peradi di Jakarta Barat dari 2003 sampai sekarang, dan kemudian pendiri kantor hukum Kusala Nitisena ya Pak ya. Ya, betul. Jakarta yang didirikan pada tahun 2004, kemudian merupakan anggota Lembaga Bantuan Hukum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PMSTI, kemudian
Beliau juga aktif di organisasi keagamaan Buddha, yaitu merupakan Wakil Ketua Umum MBI 2013 sampai sekarang, Sekretaris Yayasan-Yayasan Budayana Indonesia 2017 sampai sekarang, Wakil Ketua Umum Permabudi 2002 sampai sekarang, dan Pembina Dharmapala Nusantara 2020 sampai sekarang. Ya, inilah sedikit riwayat singkat dari Pak Sugi, sarjana hukum ya, atau biasa dipanggil dengan Romo Sugi. Ya, baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia, tentu saja sudah sangat ingin mendengarkan sharing pengetahuan Dhamma dan ilmu hukum dari Romo Sugi ya. Ya, baiklah, untuk menghemat waktu, kita undang dan kita persilakan Romo Sugi untuk memberikan sharing tentang bagaimana kita menjaga harmoni keluarga lewat hukum yang bijak. Ya, silakan Romo, waktu dan tempat kita persilakan. Namo Buddhaya, terima kasih. Ya, Namo Samyang Adi Budaya, Namo Budaya. Saya selain tadi dibacakan, saya juga Upasaka Pandita. Nama diksa saya Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Itu nama diksa. Jadi saya Upasaka Pandita tahun 2007 apa 2008 deh, saya lupa. Nah, begitu. Nah, untuk materi ini saya menginginkan bicara mengenai keluarga berbahagia melalui hukum yang bijak. Kenapa kita memulai dari keluarga? Karena itu adalah sendi yang paling dasar. Keluarga merupakan sendi kehidupan yang paling dasar. Kita lahir di dunia dalam keluarga. Nanti ketika meninggal pun, sebagian besar orang meninggal dalam lingkungan keluarga. Jadi, keluarga merupakan inti dasar kehidupan kita. Negara pun menjaga kehidupan keluarga ini dengan aturan-aturannya, dengan hukumnya. Seperti apa contohnya? Begini, untuk membentuk keluarga, kawin sebagai suami istri, kita orang Buddhis mengenal kata perkawinan, bukan pernikahan, perkawinan. Nah, artinya kawin antara seorang laki-laki dan perempuan, itu kalau kita hendak membentuk keluarga, maka hukum memberikan fasilitas untuk itu. Artinya jika Anda sudah berusia dewasa, Anda punya kemampuan untuk membentuk keluarga, memperoleh pasangan. Pasangan dalam arti di sini adalah laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tidak ada perkawinan sesama jenis di Indonesia. Lalu difasilitasi melalui catatan sipil oleh negara yang ada di tiap lingkungan kota maupun kabupaten. Biasanya di situ ada dinas catatan sipil. Nah, di situ perkawinan Anda dicatatkan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang penting, karena itu dicatatkan. Apa peristiwa hukum yang penting lainnya? Kelahiran, perkawinan, kematian. Nah, itu 3 peristiwa hukum. Ada nggak orang tidak mengalami 3? Ya ada. Yang tidak kawin cuma mengalami 2, kelahiran dan kematian. Itu pasti semua orang. Tapi bagi yang tidak kawin, maka tidak ada catatan perkawinannya. Nah, ada lagi nggak di luar itu? Ada perceraian, juga dicatatkan. Nah, untuk
kawin, negara memfasilitasinya agar terbentuk keluarga. Tetapi untuk bercerai, negara membatasinya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Karena itu, bagi yang beragama Buddha, perceraian itu harus melalui proses namanya pengadilan. Nah, di situ harus dibuktikan apakah gugatan perceraiannya itu dapat dikabulkan atau tidak. Nah, melalui sidang, sehingga harus ada bukti, baik surat maupun saksi, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Jadi untuk kawin itu difasilitasi, tapi untuk cerai negara membatasinya. Ya ini jelas, karena perceraian menyebabkan bubarnya sebuah keluarga. Nah kalau gampang bercerai, negara ini jadi bubar dong. Karena sendi kehidupan negara adalah keluarga. Nah, tetapi sekarang ini yang terjadi ialah perceraian itu begitu marak terjadi di mana-mana. Menurut survei terakhir, kalau kita lihat di Jakarta, itu dari 100 pasangan yang kawin, artinya yang non-Islam, yang tercatat di catatan sipil, dari 100 pasang keluarga yang kawin, itu kalau di kota-kota besar, misalnya Jakarta, Surabaya, Medan, itu yang bercerai itu 50%. Artinya separuh dari pasangan yang kawin itu bercerai. Nah, lalu bagaimana di kota-kota kecil? Misalnya Tegal, misalnya ya yang di luar kota ya Padang Sidempuan, kalau Medan, kalau Lampung mungkin Metro. Nah, kota-kota kecil itu angkanya lebih baik. Di atas 60%, bahkan ada yang di atas 70%. Artinya dari 100 pasangan yang kawin, yang bercerai itu cuma antara 30-40% maksimal. Bagaimana di negara-negara maju? Di negara-negara maju, kita lihat Singapura misalnya. Singapura sampai tahun 2000-an, itu perceraiannya dari 100 pasang yang kawin, itu mencapai 80 yang bercerai. Jadi 100 pasang yang kawin, 80 bercerai. Nah, bahkan di tahun-tahun seperti itu, di kota di Eropa, misalnya di London, itu dari 100 pasang yang kawin, 90%. Jadi 90 pasang yang bercerai. Yang tidak bercerai, itu cuma 10 pasang. Itu dalam 5 tahun pertama perkawinan. Betapa kita lihat makin maju negara, maka angka perceraiannya itu makin tinggi. Karena itu kita dalam agama Buddha ini harus menekankan harmoni. Celakanya, angka perceraian sekarang di Singapura, di London itu menurun. Apakah itu fenomena yang bagus? Ternyata tidak. Kenapa tidak? Karena angka perkawinan juga menurun. Ya kalau jarang yang kawin ya pasti jarang yang cerai kan. Nah, kita di Buddhis, seperti yang tadi saya katakan, dasarnya ini adalah keluarga. Keluarga merupakan pokok daripada sendi kehidupan kita. Coba kita perhatikan suta-suta, Karania Metasuta misalnya. Itu dalam salah satu baitnya mengatakan, bagaikan seorang ibu yang melindungi anaknya yang tunggal. Nah itu kan hubungan keluarga, ibu dengan anak.
banyak suta-suta juga melukiskan atau menggambarkan kebahagiaan itu melalui ungkapan keluarga. Apalagi kalau kita merujuk pada Sigala Wada Sutta dan suta-suta lain. Bagaimana dalam Sigala Wada Sutta seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Sendinya adalah keluarga. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah perpecahan keluarga. Ini yang miris. Apakah Buddhis steril dari hal-hal seperti ini? Oh tidak. Buddhis tidak steril, bahkan ya sama aja dengan yang ada di agama-agama lain. Kita pernah melakukan survei. Di agama mana perceraian itu tertinggi? Ternyata ketika disurvei, hampir semua agama itu kurang lebih ya tipis-tipis lah, beti-beti. Dari 100 perkawinan ya kurang lebih seperti angka-angka itu juga. Dari agama apapun. Termasuk agama Katolik yang tidak tidak mengizinkan terjadinya perceraian. Tentunya ketika kita tanya, kan agama Hindu tidak boleh bercerai. Lalu kenapa Anda bercerai? Kalau bercerai mah jangan dikait-kaitkan dengan agama. Gue udah nggak paham sama dia. Artinya, agama tidak memberikan sentuhan apapun. Walaupun kalau kita lihat untuk pasangan Katolik yang kawin itu diperlukan kursus yang cukup lama. Dulu 3 bulan, sekarang menjadi 3 tahun. Upaya-upaya pemberian pendidikan pra perkawinan itu adalah upaya yang baik. Tetapi sekali lagi, karena sekarang ini zaman post-truth, anak-anak atau pasangan yang mau kawin ini pengertiannya juga tidak terlalu baik-baik amat. Biasanya kan kita dari keluarga kecil, 1 atau 2 anak, bahkan paling banyak 3 anak. Nah, karena kecil, hidup biasa dimanja. Nah, karena dimanja, yang waktu kawin, saya pernah tanya, saya kan sering memberikan pelajaran kursus pra perkawinan, saya tanya, bisa nggak kita kalau misalnya karakter kita jelek, waktu kita mau kawin, kita buang karakter kita. Kita bawa karakter kita yang baik untuk kita kawin dengan pasangan kita. Oh, nggak mungkin Romo. Itu pasti semua dibawa. Iyalah, karakter itu kita bawa sampai mati. Nah, karakter ini kan paling sulit untuk berubah. Kalau bahasa Chinese-nya bilang, kita lebih gampang memindahkan gunung daripada menggeser karakter orang. Yang san ikai pensing nan. Nah, makanya begitu. Sehingga dengan demikian, banyak pasangan saling menunjuk ketika ada di ranjang perkawinan. Oh, ternyata kamu ini begini, kamu itu begitu. Nyesal gua kawin sama lu. Nah, kata-kata begitu keluar. Nah, di pengadilan tidak kalah serunya. Itu kalau sudah besan ketemu besan, saling salah menyalahkan. Saya pernah ada satu sidang, sampai hakimnya itu marah. Kalau tahu begini, nah kenapa kalian mesti kawin? Nah, yang besan sebelah sini mungkin. Nih, Bu Hakim, biar Bu Hakim tahu nih, waktu dia mengawini anak saya harus keluarkan uang 3 miliar untuk biaya pestanya.
Kata hakimnya, nggak usah mungkin-mungkin, Pak. Ini sekarang mau bercerai, bukan mau kawin lagi. Yang suruh Bapak keluarkan 3M dari mana? Nah, yang sebelah sini juga mungkin. Yang minta dikeluarkan 3 miliar itu kan dia sendiri, Pak. Karena dia mau menjamu tamu-tamunya. Saya nggak punya uang begitu banyak. Saya cuma sanggup 1M. Nah, sedangkan pesta itu memerlukan biaya kurang lebih 4 miliar. Nah, saling salah menyalahkan. Nah, ini yang penting anak-anak muda ini sadari. Bahwa karakter building itu harus diperbaiki sebelum perkawinan terjadi. Bagaimana cara memperbaiki karakter kita? Retret. Retret merupakan bentuk pengendalian diri yang baik. Pak, kalau retret terus kita jadi biku, jadi bikuni. Boro-boro jadi biku-bikuni. Ya kan? Boro-boro. Lu merubah sedikit sifat lu aja nggak bisa. Apalagi mau jadi biku-bikuni. Jauh dah. Misalnya, kita bicara yang paling sederhana, bangun pagi. Kita kan kehidupan ini dimulai dengan bangun pagi kan. Nah, bangun dengan karakternya masing-masing. Karena biasa dimanja, membantu banyak, bangun ya bangun aja. Kalau zaman saya, orang tua saya, anaknya banyak. Jadi kami jadi anak-anaknya, begitu bangun pagi harus beresin tempat tidur sendiri. Kan bahkan ada lagunya itu, bangun pagi, ya kan? Ku tolong ibu. Nah, coba anak sekarang mana mau ada pembantu banyak. Apalagi dari keluarga yang menengah ke atas. Nah ini yang membuat karakter building masing-masing pribadi kita itu menurun. Di samping itu, kita umat Buddha ini doktrin kita terhadap agama itu lemah. Ini yang menjadi sangat mengkhawatirkan. Contoh begini, kalau anaknya sakit, batuk misalnya, panas misalnya, orang tuanya melarang dia makan es. Mau es krim, mau es apapun, jangan nak, jangan makan, nanti kamu tambah batuk. Nanti penyakit kamu nggak sembuh. Nah, mau beli baju, dicocokkan. Nanti kamu mau kemana, bajunya harus bagaimana, sepatu, semua pokoknya. Apa yang mau dibeli anak, yang mau dipakai anak, yang mau dimakan anak, itu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tetapi begitu memilih agama, mereka bilang begini, terserah anak-anak mau nanti beragama apa, saya mah ikut aja. Kan semua agama baik. Nah, inilah mulai titik bahayanya mulai timbul ketika menyatakan memilih semua agama itu baik. Baik untuk mereka yang menganut agama tersebut. Seperti kita, umat Buddha. Di sini nggak ada umat lain kan selain umat Buddha. Nah, kita yakini, kita percaya bahwa agama inilah agama terbaik untuk saya dan keluarga saya. For me and my family. This is the best religion I have. Untuk mengatasi keluarga yang harmoni itu seperti tadi contoh-contoh yang saya sampaikan. Ada perbedaan-perbedaan. Ya, kalau kita mau bijak di hukum itu, kita menganut hukum barat. Ini kan buku yang kita pakai adalah KUH Perdata. Dalam bahasa Belanda disebut Burgerlijk Wetboek. Betul, undang-undang perkawinan
kemudian menggantikan BW untuk masalah perkawinannya saja. Sedangkan mengenai warisan, mengenai hal-hal lain, itu masih tetap mengacu kepada KUH Perin. Nah, apakah kemudian undang-undang ini atau ketentuan ini cocok nggak dengan kita yang beragama Buddha? Nah, bagusnya dalam agama Buddha tidak diatur misalnya perempuan harus dapat berapa, laki-laki harus dapat berapa, itu nggak ada aturan itu. Sama saja, ngikutin hukum agama. Nah, kalau untuk warisan, nah yang penting kalau bagi anak muda seperti Arya, Sekar ini kan, perkawinan itu harus kita anggap sebagai suatu institusi yang terhormat. Kita kawin itu bukan untuk mencari pasangan, lalu untuk happy-happy, lalu untuk kemudian bercerai. Oh, tidak begitu. Perkawinan itu adalah suatu institusi yang mempunyai tanggung jawab. Anda memutuskan untuk kawin, untuk mempunyai suami atau istri, maka Anda memutuskan untuk bertanggung jawab. Sepanjang itu tanggung jawab, maka perceraian dapat kita hindarkan. Tetapi kalau kita kemudian memandang perkawinan itu sebagai bagian dari lifestyle kita, maka itulah yang salah. Begitu kita nggak cocok, kita cerai. Gampang sekali memutuskan untuk bercerai. Tetapi akibat dari perceraian itu kan luar biasa. Kita nggak usah menunjuk salah satu contoh yang kita nggak kenal. Kita lihat aja apa yang terjadi di The Royal Family. Akibat perceraian dari Charles, itu kan berdampak sampai sekarang. Bagaimana kemudian dia berhubungan dengan Parker-Bowles, Camelia Parker-Bowles, lalu terjadi lagi huru hara sekarang. Nah ini kan semua akibat perceraian Charles dengan Diana. Jangan lupa anak ratu itu ada 4. 3 bercerai. Luar biasa. Nah itulah kalau kita menganggap perkawinan itu semacam lifestyle. Padahal perkawinan itu adalah lembaga tanggung jawab. Ya, terima kasih Romo Sugi yang telah memberikan pengetahuan Dharma dan pengetahuan tentang ilmu hukumnya kepada kita semua di siang menjelang sore hari ini. Terima kasih Romo atas sharingnya. Ya, oke. Romo, sebelum lanjut ke ini kita akan lanjut ke sesi kedua, yaitu di sesi tanya jawab ya. Nanti di sesi tanya jawab ini kita akan hadirkan 2 orang anak asuh pintu belajar yang saat ini masih sedang berkuliah ya di Bandar Lampung dan satu lagi di Salatiga, Jawa Tengah ya. Terima kasih Anu Modana atas wejangan damanya yang sangat indah dan sangat berharga. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menayangkan sebuah video tentang pintu belajar. Pintu Belajar adalah sebuah program di bawah naungan Buddhist Fellowship Indonesia
yang didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim. Dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas, kemudian di universitas, baik strata 1, strata 2, dan strata 3, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan berbagai jurusan. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh Pintu Belajar yang telah lulus sarjana, dan saat ini sudah bekerja dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan hidup mereka. Ya, baiklah, marilah kita bersama-sama menyaksikan sebuah video dari Pintu Belajar yang menggambarkan tentang seorang anak asuh Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu, saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Kita mulai dari Arya Bodi Kumara dulu. Ya. Ya, silakan Mas Arya. Ya, selamat siang Arya. Apa kabar? Namo Buddhaya.
Baik, Ci. Nama budaya. Sebelum lanjut, Saya. eh, sebelum lanjut, Arya memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan kepada Romo Sugi. Saya kenalkan dulu ya. Arya adalah salah satu anak asuh Pintu Belajar yang saat ini lagi berkuliah di Universitas Bandar Lampung ya, Arya ya. Iya, benar, Ci. Di jurusan ilmu hukum ya. Nanti kalau lulus dapat SH ya, sarjana hukum ya. Nah, Iya, ya. benar. Ya, semoga ilmu yang didapatkan nanti bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara tercinta kita Indonesia ya. Ya, ya, semoga bermanfaat. Ya, silakan Arya bisa mengajukan pertanyaan kepada Romo, silakan. Baik, terima kasih, Ci. Izin Romo Sugi. Dari penjelasan Romo tadi, saya mendapatkan bahwasannya perceraian ini adalah salah satu perbuatan yang mungkin harusnya kita kalau bisa sangat-sangat hindari ya, karena akibat daripada perceraian ini kan sangat berdampak buruk lah bagi mungkin kita dan mungkin juga pihak keluarga yang lain-lain. Nah, jadi menurut saya pendekatan penyelesaian sengketa melalui pendekatan restoratif itu lebih baik ya Romo daripada penyelesaian sengketa melalui pendekatan hukum atau kita bisa bilang jalan terakhir lah atau perceraian. Nah, jadi menurut Romo sendiri penyelesaian sengketa melalui restoratif atau perdamaian ini sejauh mana Romo keefektifannya atau lebih baik daripada penyelesaian sengketa melalui pendekatan hukum Romo? Nah, itu pertanyaan yang baik. Terima kasih Romo, mohon untuk. Ya, jadi begini, sudah saya sampaikan tadi, perkawinan ini mestinya dipandang bukan sebagai lifestyle, bukan sebagai gaya hidup. Kita nggak suka, kita ganti. Tapi mestinya dipandang sebagai lembaga tanggung jawab. Nah, kalau itu yang kita putuskan bahwa lembaga ini adalah lembaga tanggung jawab, maka pasangan yang kawin itu jangan pernah berpikir untuk bercerai. Karena kan masing-masing sudah mengetahui dari awal ini adalah lembaga pertanggungjawaban. Jadi tidak mungkin bagi mereka yang sudah memutuskan untuk bertanggung jawab lalu bercerai. Aman kan lari dari tanggung jawab. Nah, itu kapan dimulainya? Inilah kita sebagai lembaga keagamaan. Buddhist Fellowship ini merupakan salah satu lembaga keagamaan yang memutar roda dharma. Karena itu, latihan yang penting untuk dilakukan adalah kita mengendalikan loba, dosa, moha. Loba, tamak, atau kerakusan. Kerakusan ini menyebabkan kita melakukan dosa, kejahatan. Kalau sudah jahat, maka terjadilah moha, ketidakseimbangan. Apa yang terjadi di situ? Tega. Misalnya, orang sudah kawin, dia mau berselingkuh. Begitu dia memutuskan untuk berselingkuh, maka terjadilah loba. Karena berselingkuh, pasangannya tidak terima.
maka mereka berantem. Nah, kejahatan timbul. Ketika berantem itu mencapai puncaknya, si suami memukul istrinya. Terjadilah yang kita kenal dengan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Nah, suami memukul istri. Nah, ketika memukul atau memperlakukan pasangannya dengan kekerasan, maka seluruh rasa sayang, rasa cinta hilang. Yang timbul apa? Tega. Dia tega. Kalau lagi kesal, timbul kemarahan, timbul emosi, tega. Nah ini. Jadi Arya, kapan kita harus mulai berlatih? Sejak kecil. Kita harus memahami loba, dosa, moha dalam semua sendi kehidupan kita. Nah, kembali ke pertanyaan kamu. Restorasi justice dan sebagainya. Mediasi dan sebagainya. Apakah itu membantu? Di setiap pengadilan, sebelum perceraian itu terjadi, ada yang namanya lembaga mediasi. Bahkan ada mediatornya. Mediator ditunjuk untuk melakukan mediasi. Nah, supaya terjadi mediasi, maka para pihak diingatkan untuk menerima saran-saran dari mediator agar supaya mediatornya dibayar. Nah, apakah itu kemudian dapat merekatkan perselisihan antara suami dan istri? Saya boleh sampaikan dalam kesempatan ini, hampir semua mediasi yang dilakukan itu 99,9% gagal. Gagal. Kalau sudah timbul keinginan untuk bercerai, maka mereka akan tuntaskan itu sampai putus hubungan perkawinan itu. Yang suami selalu mempersalahkan kekurangan-kekurangan istrinya. Demikian juga istri akan berkonsentrasi atau berpusat pada kekurangan-kekurangan suaminya. Jadi keburukan aja yang dibicarakan, kebaikannya enggak. Nah, jadi Arya, jangan berpikir untuk berharap terlalu banyak dari lembaga mediasi. Hampir seluruhnya gagal. Hampir seluruhnya gagal. Apakah kalau kemudian timbul permasalahan, tidak boleh kita mencari pihak ketiga? Enggak juga, oke-oke aja. Tetapi mulailah dari diri sendiri. Mulailah dengan bicara dengan diri sendiri dan pasangan kita. Kita memutuskan untuk kawin ini untuk bertanggung jawab satu dengan yang lain. Sampaikan apa yang menjadi kekurangan dia yang tidak bisa kamu terima. Tetapi sebelum itu, ya bicarakan juga kelebihannya yang kamu dapatkan. Betul, saya, aku begini. Tetapi bisa nggak kita begini? Sampaikan. Cari solusi. Bukan kemudian menyala-nyalakan. Nah, kalau sudah mau bercerai kan semuanya negatif. Padahal nggak juga kan. Nah, itu loh Arya. Jadi
Apakah lembaga-lembaga mediasi, rekonsiliasi itu punya manfaat? Ya punya, tentu kalau memang pasangan itu mau menerima. Tetapi kalau sudah memutuskan bercerai itu sulit. Ya, jadi mulailah dengan cara mengendalikan diri. Loba, dosa, moha. Bisa. Selain itu apalagi yang mau ya Pancasila Buddhis, jalan mulia berunsur delapan. Nah itu latih melalui retret, melalui meditasi misalnya. Meditasi itu cara yang sangat baik untuk mengendalikan diri. Oke? Ya, baik Romo. Jadi intinya tuh kembali pada diri kita sendiri ya Romo. Jadi kalau apa namanya, semua kita mau menjalin hubungan perkawinan itu memang kita harus menyiapkan diri kita sematang-matangnya lah. Jangan nanti kita udah memiliki hubungan yang suci ini, cuman ujung-ujungnya kita juga cuman bercerai gitu. Apalagi Ingat, ditambah tadi kayak lembaga-lembaga restoratif apa juga kata Romo kan memang kebanyakan dia gagal lah untuk memperdamaikan kedua belah pihak ya. ya gagal karena kan masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri sudah. Iya Ya Romo. kan? Nah, Iya Romo. itu. Jadi mulailah dari sekarang untuk berlatih. Buddhisme itu akarnya cuma satu. Kalau bahasa Mandarinnya disebut sisi. Kalau bahasa Indonesianya berlatih. Ya kan? Sang Iya Romo. Siddhartha Gautama mencapai kebudahan itu bukan karena dia mendapat wangsit atau turun dari langit. Oh enggak, karena dia berlatih, karena dia bertapa kan. Nah, artinya dia berlatih. Karena latihannya itulah beliau mencapai kemudahan. Begitu. Ya. Terima Oke. kasih Romo penjelasannya. Ya. Lalu ada beberapa pertanyaan lagi Romo. Ya, silakan. Jadi kalau ini ya Romo dalam konteks patriarki nih, kalau di kampung-kampung di kampung saya juga kan masih banyak yang menerapkan budaya patriarki lah dalam berkeluarga ya Romo. Jadi bagaimana sih Romo hukum ini dapat bijak dalam mencegah dominasi yang mungkin cenderung diantar kayak dapat menyalahgunakan kekuasaan dialah, bertindak sewenang-wenang dialah sebagai kepala keluarga itu Romo. Cuman bisa nggak sih hukum ini kayak dia lebih bijak dalam mengatasi masalah ini tanpa tanpa mengganggu daripada tradisionalisasi di konteks budaya patriarki tadi Romo. Kalian dari suku apa? Jawa ya? Kalau saya Jawa Romo, cuman di sini banyak ada Lampung, ada Sunda, ada Jawa juga. Ya. Kalau Jawa umumnya parental. Parental itu artinya dia menghargai ibu dan bapak, perempuan dan laki-laki seimbang aja. Tetapi kalau agama tertentu misalnya, itu kan memang memandang laki-laki itu lebih tinggi. Maka warisan yang laki-laki 2 kali dari perempuan. Nah, kan ada suku tertentu, misalnya suku Batak misalnya, itu kan yang dapat warisan cuma anak yang pertama, anak laki-laki yang pertama, yang lain nggak dapat semua.
Nah, memang di Indonesia ini berlaku macam-macam sistem. Di Sumatera Barat misalnya justru kebalikannya. Yang berlaku kan bukan patriarki, justru matrilineal kan, garis ibu kan. Nah, bagaimana agama Buddha memandang masalah ini? Bagi agama Buddha, kita menghargai hukum yang berlaku. Hukum kita adalah hukum yang parental, yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Gender bukan hal yang menentukan. Gender bukan hal yang dapat menentukan status atau hak seseorang. Misalnya di kalangan Chinese misalnya, itu kan berlaku patriarki. Hanya anak laki-laki yang mewarisi marga bapaknya. Jadi marga bapaknya diturunkan melalui anak laki-laki. Persis kayak orang Batak. Orang Batak juga mewariskan marganya melalui anak laki-laki. Nah, tetapi bagi keturunan Chinese, zaman dahulu, warisan akan jatuh ke tangan anak laki-laki, bukan ke anak perempuan. Sekarang, tidak lagi. Sesuai hukum negara, perempuan laki-laki sama saja. Yang terbaik itu bagaimana? Yang terbaik itu, kalau keluarga, orang tuanya meninggal, maka anak-anak itu saling mendukung, saling menjaga, saling melindungi. Nah, orang tua yang dapat diperlakukan anaknya seperti itu akan sangat berbahagia. Apalagi ketika anak-anaknya merasa cukup semua. Mereka tidak hanya membantu saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya sudah mapan semua, mereka mulai membantu orang-orang lain. Nah, memberikan beasiswa misalnya, membantu orang yang sulit misalnya, membantu anak yang tidak mampu misalnya. Nah, itu kan luar biasa. Jasa dan kebajikan itu akan berlimpah kepada orang tuanya yang sudah tidak ada. Walaupun mereka sudah nggak ada di dunia, tapi mereka akan berbahagia sekali melihat tindak tanduk, melihat kelakuan anaknya yang luar biasa itu. Tetapi yang terjadi sekarang, sebagian besar, bukannya saling membantu, tapi justru saling cakar-cakaran. Saling mau memperebutkan harta itu sebanyak-banyaknya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu Arya. Sekali lagi, agama Buddha menggarisbawahi 3 dosa besar. Loba, dosa, moh. Oke? Ya, terima kasih Romo untuk penjelasannya. Lalu ini saya ada satu pertanyaan lagi Romo terakhir. Kalau ada konflik nih ya antara anak remaja sama orang tuanya nih Romo, kan sering terjadi ya kalau anak remaja sama orang tua nih, antara orang tua ini mungkin dia kemauan dia harus diturutin lah, kayak kamu harus nanti harusnya kesini, cuman kayak kita sebagai mungkin anak remaja itu pengennya di cara lain dan mungkin di jalan lain gitu. Jadi kalau ada konflik yang kayak gini tuh, jadi pendekatan yang seperti apa Romo yang sebaiknya harus digunakan untuk penyelesaian konflik ini Romo? Nah, kalau anak itu sudah punya kesadaran
sudah dapat bermusyawarah. Tentu cara terbaik adalah bermusyawarah. Jadi orang tua juga harus mendengar dari sang anak. Katakan misalnya, contohnya saya sajalah. Orang tua saya menganggap pendidikan terbaik itu adalah pendidikan yang berdasar pada IPA. Teknik, kedokteran, biologi, itu the best. Jadi kita anak-anaknya diarahkan untuk memperoleh pendidikan seperti itu. Nah, saya bisa berdialog, bermusyawarah dengan orang tua. Saya bilang, betul, mungkin prospeknya lebih cerah. Tetapi ketertarikan saya itu tidak di sana. Saya kurang bisa, kurang minat dengan matematika, dengan kimia, dengan fisika. Saya kurang tertarik. Saya tertarik pada ilmu-ilmu humaniora, ilmu-ilmu sosial. Cuman orang tua mengingatkan, kalau pengen hidup sejahtera, artinya hidup enak, hidup yang lebih sukses, ilmu-ilmu pasti jauh lebih besar kesempatannya. Tapi kalau kamu ngambil ilmu-ilmu sosial, artinya resikonya atau kehidupan kamu menjadi tidak seenak, semewah, sesukses mereka yang berada di bidang IPA. Nah, tetapi pengalaman saya sepanjang hidup ini, yang lebih dari 60-an tahun saya hidup, itu yang paling benar adalah ajaran Sang Buddha. Hidup ini yang penting karma baiknya. Nah, jadi katakan misalnya anak remaja, anak muda yang berkomunikasi dengan orang tuanya. Perhatikan etika. Perhatikan karma baik. Kan bukankah kita di Buddhis diajarkan untuk bersikap sopan terhadap orang tua? Ya kan, Arya? Iya benar, Romo. Nah, jadi kita dalam bermusyawarah pun, dalam berdialog dengan orang tua, sopan santun harus kita utamakan. Nah, jangan kemudian kemanjaan yang kita utamakan pasti menjadi masalah. Itu Arya. Jadi pupuklah karma baik. Karena karma baik itu menyelesaikan semua masalah. Seperti kata penggadaian itu, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karma baik. Orang sering meremehkan. Padahal Sang Buddha sudah menyampaikan kehidupan. Karma baik merupakan modal dasar yang sangat berguna. Oke? Iya, Romo.
Jadi terima kasih Romo karena telah bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, dan juga terima kasih atas penjelasan-penjelasan yang sangat rinci dari Romo. Penjelasan itu pun juga sangat bermanfaat bagi saya Romo. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Romo untuk sesi tanya jawab ini. Oke, kita lanjut dengan Sekar ya. Terima kasih Arya atas pertanyaannya. Ya, ya semoga pertanyaan tadi yang dijawab oleh Romo Sugi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Dan saat ini di layar satu lagi sudah ada Sekar Melani. Ya. Selamat siang Sekar, nama budaya. Siang, Ci, nama budaya. Ya. Nah, hari ini Sekar berkesempatan untuk bertanya ya kepada Romo Sugi. Saya kenalkan terlebih dahulu. Sekar Melani adalah salah satu anak asuh Pintu Belajar yang saat ini sedang berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah dengan jurusan ilmu hukum ya, dan kalau lulus dapat gelarnya SH ya, sarjana hukum ya. Semoga ilmu pengetahuan yang didapatkan nanti bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar, bangsa dan negara Indonesia kita yang tercinta ya, Sekar ya. Ya, oke. Ya, mungkin silakan boleh mengajukan pertanyaan kepada Romo Sugi. Cik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Cik Leni atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan kepada Romo Sugi. Izin bertanya, Romo, ketika terjadi pertengkaran atau konflik dalam keluarga, bagaimana cara menggunakan aturan atau kesepakatan keluarga yang sudah ada untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang adil dan tidak memihak? Apakah ada langkah-langkah khusus yang bisa diambil untuk memastikan semua pihak merasa didengar dan diperlakukan secara adil? Ya, pertanyaannya sangat sulit itu sekarang. Biasanya kalau sudah berantem, sudah ribut antar suami istri, antar orang tua dan anak, semua mempertahankan posisinya dengan sejuta argumentasi. Biasa itu. Bagaimana kita sebagai seorang Buddhis untuk mengatasi masalah yang sudah mencapai titik klimaks ini? Saya pikir cara terbaik adalah mendengar. Kita diam dan mendengar. Bukankah bodhisatta kita yang paling mulia, yang paling suci adalah Avalokitesvara? Awalo artinya memperhatikan. Suara penderitaan dunia. Saya kira kalau kita sama-sama bicara, maka tidak ada titik temu. Maka yang terbaik, kan siapa sekretanya yang terbaik kan? Betul kan? Nah, yang terbaik adalah mendengar. Coba dengarkan keluhan atau komplain atau argumentasi atau apapun hal yang disampaikan oleh pihak lain. Kita dengar dengan seksama.
kita dengar dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Daripada kamu bicara, dia bicara, nggak ada titik temu. Kamu nggak tahu maksudnya dia juga nggak tahu maksudnya kamu. Dia cuma mengeluarkan pendapat, mengeluarkan argumentasi, mengeluarkan unek-uneknya, semua dia muntahkan aja. Demikian juga dari kamu. Nah, jadi walaupun bicaranya dekat, itu orang bicara menjerit-jerit. Nah, kalau sudah begitu, kita diam. Maka pihak lawan kita, entah itu orang tua, entah pasangan, entah teman, entah apa, itu akan menurunkan tensinya. Tapi kalau Anda meresponnya juga dengan tidak kalah sengitnya, oh ya terjadi. Saling adu keras dah. Yang terbaik adalah mendengar. Persis seperti awal kita suara. Mendengar. Nah, lalu setelah dia puas menyampaikan segala keluhannya, baru kita merespon seperlunya. Itu cara terbaik. Cara terbaik. Kan Sekar tanya yang terbaik kan? Nah, itu perlu latihan Sekar. Mendengar itu perlu latihan. Kalau bicara nggak usah latihan. Ngomong aja apa yang kita nggak suka. Kita muntahkan aja semuanya. Tapi mendengar itu kita perlu latihan. Mungkin itu Sekar. Baik, terima kasih Romo penjelasan. Selanjutnya, saya ada pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara orang tua membuat aturan rumah yang bisa diterima oleh semua anggota keluarga, mulai dari anak kecil sampai remaja, tanpa membuat suasana rumah itu menjadi tegang dan seperti penjara? Apakah ada tips khusus untuk melibatkan anak-anak dalam proses pembuatan aturan tersebut agar mereka merasa nyaman dan memiliki kebebasan dan tidak merasa dipaksa? Kalau aturan keluarga itu kan sekarang gampang, kita mau memperoleh rujukan, ketik aja di di Google, di internet, di mana keluar kok. Nah, bagi yang membuat aturan, orang tua misalnya, ya tentu cara terbaik adalah bermusyawarah. Jangan orang tua itu sifatnya otoriter, satu arah. Pokoknya mesti begini. Tuh, sekarang ini zaman sudah bukan zaman dulu ya. Bukan 2.0, apalagi 1.0, sekarang sudah 5.0. Zaman disrupsi. Jadi tentu sebelum membuat aturan itu pertimbangkan kepentingan masing-masing. Nah, bagi si anak sendiri, dia harus menyadari bahwa aturan dibuat untuk kepentingan dia, untuk kepentingan si anak, dan untuk kepentingan orang tuanya juga. Jangan merasa itu kayak penjara, dikekang gitu. Misalnya larangan keluar malam. Nah, kamu jangan malam-malam ya pulangnya. Pokoknya sebelum jam 8 itu sudah ada di rumah. Kamu mesti belajar.
kamu juga mesti menyiapkan PR, mesti menyiapkan tugas-tugas, mesti bantu orang tua beresin rumah. Jam 10 kamu sudah harus tidur. Loh, itu aturan yang masuk akal. Tapi karena temennya banyak, si anak nggak mau nggak mau Kalau masa sebelum jam 8 sih mah. Teman saya tuh si A, si B, si C jam 10 baru pulang ke rumahnya. Iya, kamu jangan ikut dia. Loh, mah kita kan harus bersosialisasi, berteman. Kalau dia minta ditemenin bagaimana? Iya, temenin sampai jam 8. Hilang, saya masih pulang, saya masih bantu keluarga saya masih cuci piring, saya masih ngepel, saya masih bantu ibu saya. Nah, kita sampaikan juga hal-hal yang masuk akal. Saya mesti kerjain PR, saya mesti apa. Kita boleh dong. Lu cemen lu. Begitu aja mesti takut sama orang tua. Saya bukan takut, saya menghargai. Saya juga memikul tanggung jawab. Nah, kalau begitu Sekar, kita akan memperoleh kebahagiaan. Kita bisa bertanggung jawab atas diri kita. Kita juga bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Sementara dengan teman-teman kita juga memberikan alasan yang masuk akal. Bagaimana kalau teman-teman itu nggak terima? Jangan ikuti mereka. Jangan ikuti mereka. Sang Buddha bilang bergaulah dengan orang yang bijaksana. Kalau tidak bijaksana ya tinggalkan. Jadi Sekar, apapun aturan yang dibuat, kalau merasa tidak cocok, ya boleh didialogkan. Boleh dikomunikasikan dengan sopan. Ya kan? Misalnya, kamu nggak boleh lewat jam 5. Nah, saya kan juga perlu bersosialisasi, punya teman. Kalau belum jam 5, saya harus ke rumah, kan saya nggak punya teman dong, Ma. Nah, orang tua juga menyadari. Bagusnya komunikasi itu sangat penting. Ya? Iya, Romo. Terima kasih Romo atas penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke. Kita kembali ke Bu Leni ya. Terima kasih Sekar atas pertanyaannya. Ya, semoga bermanfaat ya buat kita semuanya. Terima kasih juga Romo atas penjelasannya. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan masyarakat Indonesia ya, Romo Sugi. Ya, Iya, Romo Sugi izin bertanya, Romo. silakan. Kita sebagai umat Buddhis dan masyarakat ya, warga negara yang baik, warga negara Indonesia, sejauh mana anak-anak muda ya, Romo, anak-anak muda dan kita semua ya, untuk bisa mungkin memahami hukum-hukum secara garis besar yang ada di Indonesia. Ya, mungkin Romo sebagai seorang lawyer atau praktisi hukum, ya, mungkin bisa memberikan wejangan kepada kita semua. Ya, walaupun mungkin sebagian besar dari kita bukanlah maksudnya mahasiswa atau mungkin bukanlah apa namanya seseorang yang mendalami hukum-hukum yang ada di Indonesia, ya, akan tetapi maksudnya
bagaimana maksudnya supaya kita sebagai seorang warga negara yang baik bisa melek hukum juga secara garis besar ya, walaupun maksudnya kita bukan lawyer, maksudnya kita tidak tahu detail, tapi at least sebagai warga negara yang baik kita juga tahu hukum-hukum secara garis besar. Mungkin Romo bisa memberikan sedikit wejangan kepada kita. Terima kasih. Ya, Bu Leni, pertanyaan yang baik. Memang untuk mengerti hukum sekarang ini tidak terlalu sulit. Nah, kita cukup mengakses ke internet, apapun yang ingin kita ketahui, kita bisa tanya melalui AI, DeepSeek, dan seterusnya. Tetapi kadang jawabannya AI, DeepSeek apa, kita juga nggak ngerti. Ya kan? Nah, misalnya dalam hal pembagian warisan, itu tidak gampang juga kita membaca ketentuan perundangan yang berlaku. Misalnya dalam hal, ada seorang ibu datang ke saya, dia bilang, Pak Sugi, saya punya 6 orang anak, 3 cowok, 3 cewek. Saya mau membagi warisan. Anak cowok saya minta dari warisan ini mereka memperoleh lebih dari yang cewek. Bagaimana menurut Pak Siki? Ya kalau menurut undang-undang kan nggak ada aturan cowok dapat lebih banyak dari cewek. Laki-laki maupun perempuan itu sederajat aja. Tetapi kalau memang didialogkan, ada kebutuhan, silakan bicara baik-baik. Apakah cincinnya mengerti? Nah, yang seperti itulah, Bu Leni, yang mesti kita sampaikan. Aturan ada, tetapi aturan kadang tidak menyelesaikan masalah. Karena pihak yang laki-laki atau pihak yang lebih kuat itu pengen lebih banyak. Jadi ya ini yang penting kita dialogkan. Bagaimana kalau tidak dialog? Nah, kalau tidak dialog ya adu keras deh. Ujungnya nanti pengadilan. Kan begitu. Dalam memahami aturan-aturan, ya saya bisa dijadikan rujukan. Misalnya dalam masalah perkawinan yang menyangkut perceraian. Ini harus kita cegah. Buddhist Fellowship sebagai institusi keagamaan punya tanggung jawab. Kita sebagai rohaniawan, sebagai pandita, sebagai rohaniawan Buddhis punya tanggung jawab untuk menjaga umat kita. Nah, mesti mengerti hukum enggak? Yang penting ada hatinya. Kalau sudah ngerti hukum tapi tidak mau membantu juga repot kan? Nah, untuk mengerti hukum memang diperlukan waktu. Tetapi kalau punya niat, saya kira nggak perlu sulit juga. Nah, contoh-contoh kasus itu dapat kita pelajari. Saya kira itu, Bu. Yang penting kita punya hati.
Ya, terima kasih Romo Sugi. Ya, Romo Sugi, ini ada satu pertanyaan lagi, Romo. Ya, ah, ini apa namanya mengenai eh, perjanjian sebelum pernikahan, Romo. Nah, saat ini kan apa eh, kita banyak dengar di sosial media atau di surat kabar, ya, tentang eh, pernikahan yang maksudnya sebelum pernikahan itu dibuat surat perjanjian dulu supaya ada pemisahan harta, ya. Apakah itu maksudnya apakah itu eh, maksudnya dibuatkan pemisahan atau biasa saja tidak dipisahkan? Mungkin Romo bisa menjelaskan sisi-sisi positif dan negatifnya, kelebihan dan kelemahannya, Romo, dan mungkin sisi positifnya apa gitu ya, sehingga kita yang awam hukum dan mungkin anak-anak Indonesia yang mungkin eh, anak-anak Indonesia kan ya mungkin sebelum menikah ya mereka juga perlu mendapatkan pengetahuan hukum ya, sehingga dari aspek hukum mereka juga bisa mempertimbangkan mengambil langkah apa uh, sebelum terjadinya pernikahan. Ya, mungkin mohon pencerahannya Romo. Terima kasih. Ya, itu yang kita kenal dengan perjanjian perkawinan. Di masyarakat disebut pisah harta. Nah, kapan pisah harta ini dilakukan? Dahulu, pisah harta ini harus dilakukan sebelum terjadinya perkawinan. Tapi sekarang boleh setelah terjadi perkawinan pun masih bisa. Yang mana lebih baik? Tentu sebelum terjadinya perkawinan. Perlu nggak kita melakukan perjanjian pisah harta ini? Nah, kita lihat kebutuhannya. Kalau terjadi ketimpangan misalnya, seorang anak perempuan yang kaya raya kawin dengan seorang laki-laki yang tidak punya apa-apa, yang sederhana hidupnya, papanya punya warisan yang banyak atau punya pemberian yang banyak, ya sebaiknya dipisahkan hartanya. Jadi nanti timbul perceraian, maka harta gonong ini nggak ada. Jadi apa yang dibeli si istri adalah punya istri. Apa yang dibeli suami ya di milik suami. Tetapi pisah harta itu tidak menyangkut harta yang diberikan sebelum perkawinan. Jadi kan ada misalnya apa yang perkawinan itu si perempuan diberikan ini, diberikan itu, bingkisan dari orang tua atau apa, itu namanya harta bawaan. Warisan yang terjadi yaitu setelah kedua orang tuanya si perempuan itu meninggal, itu juga bukan harta gonong ini. Apa itu harta gonong ini? Harta yang timbul kalau terjadi perkawinan. Nah, setelah kawin, kalau ada pembelian apa-apa, terutama harta-harta yang tidak bergerak, misalnya rumah, maka itu adalah harta gonong ini. Tetapi harta gonong ini yang kalau tidak terjadi pisah harta, maka harta gonong ini itu milik bersama. Artinya 50-50. Kalau ada pisah harta bagaimana? Maka sesuai dengan ketentuan pisah hartanya itu, si suami yang beli ya punya suami, istri yang beli ya punya istri. Apakah dalam perkawinan ke depan itu dibutuhkan? Itu terserah dari masing-masing pihak. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk.
Tetapi satu nasihat saya, kalau mau melakukan pisah harta ini, bicarakan secara baik-baik dan terbuka. Jangan tiba-tiba disodorkan untuk ditandatangani. Ini akan memancing kecurigaan dari pasangan yang lain. Saya pernah mendampingi orang ketika mau dilakukan perjanjian pisah harta, pihak keluarga laki-laki ini tersinggung. Kenapa ini tidak disampaikan kita? Tiba-tiba lu bawa notaris segala macam. Akhirnya acara yang yang kita bilang acara apa itu yang bawa-bawa barang itu jadi ribut. Nah, itulah komunikasi penting. Sebelumnya si pasangan harus menyampaikan pada calonnya bahwa nanti orang tuanya menginginkan adanya pisah harta. Lalu bicara baik-baik. Nah, kalau semua sudah oke, ya lakukan. Mungkin begitu, Ibu Leni. Jadi kuncinya komunikasi. Ya, terima kasih Romo ya atas penjelasannya dan share-nya kepada kita semua ya. Jadi selain ada pesan damai yang diberikan, membuat kita juga menambah wawasan tentang hukum yang ada di Indonesia ya Romo ya. Ya, Romo mungkin sebagai penutup, mungkin Romo bisa memberikan sedikit wejangan singkat kepada kita semua dan masyarakat Indonesia, bagaimana sesuai dengan topik, bagaimana kita membuat keluarga kita harmoni, ya melalui hukum yang bijak ini. Terima kasih, Rom. Ya, untuk membentuk keluarga yang harmoni, maka dari awal kita sebagai umat Buddha harus menjaga kepribadian kita masing-masing. Karakter building itu sangat penting sekali, terutama bagi kita Buddhis. Buddhisme bicara mengenai karakter building. Serangkaian retret dan aturan-aturan yang ada di Buddhisme adalah pembentukan pribadi, karakter building. Apa yang dibangun di sana? Yang penting adalah bagaimana kita menghindari perbuatan 3 dosa besar itu. Loba, dosa, moha. Nah, kalau itu bisa kita hindarkan, maka berlatihlah Pancasila Budi. Lalu jalan mulia berunsur 8. Kalau dijalankan semua ini, semua prinsip-prinsip ini, saya yakin umat Buddha akan memperoleh kebahagiaan. Nah, tentu nasihat saya yang paling sederhana ialah hidup ini, Bu Leni, seperti ajaran para sesepuh kita, adalah berkarma baik. Kita kalau punya harta, harta bisa habis. Punya uang, uang bisa lenyap. Punya segala macam materi, itu bisa hilang. Coba lihat, kalau terjadi perang, apa yang bisa kita selamatkan? Asuransi misalnya. Oh, nggak ada orang yang mau. Nah, kalau udah begitu, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah karma baik. Dalam setiap kesempatan, karma baik itu membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah, lebih baik, dan lebih bahagia. Mungkin itu dari saya, Bu Leni. Namo Samyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Romo Sugi. Ya, kita dokumentasikan satu dulu ya. Mungkin.
Ya, Romo, kita ada plakat apresiasi, kita serahkan secara virtual terlebih dahulu ya. Nanti kita akan serahkan ya. Baik. Oke, ya. Terima kasih Romo Sugi atas Ya. sambutannya, atas sharingnya yang sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya. Eh, Semoga bisa membawa berkah dan manfaat untuk kita semua dan masyarakat Indonesia. Ya, Sekar Arya, terima kasih atas pertanyaannya dan semoga sukses dalam studinya dan bisa menjadi pribadi yang bermanfaat ya buat bangsa dan negara kita Indonesia ya. Oke. Baiklah, terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.